Tatapan mengerikan dengan bola mata yang seutuhnya berwarna hitam. Tawanya sekikan yang seketika membuat aku bergidik dan melepaskan genggaman tanganku dari dirinya. Hai, welcome back with me di Profesor Dumai. Dan benar saja, apa yang menjadi ketakutan Susan seakan terjadi. Tidak kutemui James saat itu. Beberapa kali aku coba menyenter dan nihil. James lenyap dari pandangan kami. "James, lo di mana? Masuk tenda dulu!" teriakku berkali-kali tanpa ada balasan darinya. "San, kamu kenapa? Emangnya kamu lihat apa sih?" tanyaku keheranan melihat tingkahnya yang masih gelagapan ketakutan sedari tadi. Nenek yang tadi pagi ada di depan, Di. Matanya hitam semua, mulutnya penuh darah. Aku nggak tahu kalian lihat apa enggak waktu James ngarahin senter itu loh. Ucapnya sembari menunjuk satu arah, seakan memberitahu di mana dirinya melihat sosok itu. Bukan itu aja, pendaki yang tadi permisi juga ada loh. "Ada di mana?" tanyaku menyela pembicaraan. "Deket nenek-nenek itu loh, mukanya semua hancur. Mereka melambai-lambaikan tangan kayak manggil kita loh, Di," ucap Susan yang semakin membuat bulu kudukku merinding. Di tengah keheningan suasana di dalam tenda malam itu, satu suara mengerang, mengaung dengan nafas yang sangat berat dan terdengar nyata. Riak wajah memucat seketika terjadi, kala aku dan Susan saling bertatapan dan menoleh ke arah Putri, yang tiba-tiba saja meronta dan sudah berada dalam posisi duduk. Susan berteriak histeris, sementara aku dilanda kebingungan serta takut yang mungkin sudah mencapai batasnya. Tanganku gelagapan mencoba meraih resleting tenda tersebut. "Keluar, San! Cepet!" ujarku sembari menggenggam erat tangan Susan. Kami keluar dari tenda itu meninggalkan Putri sendirian di dalam sana. Dan hanya beberapa langkah atau mungkin satu langkah saja kaki keluar dari tenda itu, kembali aku dan Susan tertegun. Melihat keadaan di depan yang semula bebatuan berubah menjadi pandangan perkampungan dengan obor api yang menerangi tempat itu. "Aku di mana?" ucapku frustasi seakan tidak dapat menalar apa yang terjadi. Susan masih terus merangkul aku dan menyembunyikan dirinya di balik badanku. Dan kami kembali terkejut tatkala Putri sudah berdiri di belakang. Tidak ada lagi penampakan tenda tempat kami bernaung. Semua terlihat kosong dan tak ubahnya hamparan kosong. Putri tak berkata apa-apa, dia hanya berjalan, bahkan mengabaikan kami. Tatapannya terlihat kosong menatap pemukiman aneh tersebut. Put, sadar, jangan ke sana," ucap kami yang tak diindahkan olehnya. "Tarik Putri, Di," ujar Susan memohon. Spontan mendengar ucapan tersebut, aku berusaha meraih tangan Putri agar dia menghentikan langkahnya masuk lebih jauh ke dalam pemukiman itu. "Put, berhenti!" bentakku, sembari memegangi tangannya. Putri berhenti sejenak, sembari mengalihkan tatapan tajam kepadaku. Tatapan mengerikan dengan bola mata yang seutuhnya berwarna hitam. Tawanya sekikan yang seketika membuat aku bergidik dan melepaskan genggaman tanganku dari dirinya. Saat itu Putri sempat mengucapkan sesuatu dengan bahasa daerah, seperti Sunda, yang tidak dapat kupahami artinya. Hanya saja dari riak wajah dan mimik dia berbicara, aku dapat mengartikan ucapan itu sebagai sebuah ancaman.
Seiring dengan kejadian tersebut, nyala api yang bersumber dari pemukiman goib terlihat semakin banyak. Samar-samar satu persatu sosok seperti manusia berwajah pucat pasi dengan pakaian yang bisa dibilang sangat jadul atau khas pakaian adat zaman dulu keluar dari rumah yang ada di sana. Dan bagi aku pribadi tidak ada yang lebih menyeramkan hingga aku bergidik hebat. Kala aku sadar sosok-sosok itu merupakan sekumpulan manusia manula yang sudah uzur dengan riak wajah yang sangat mengerikan. Mereka berjalan ke arah kami dengan tatapan tajam seakan terusik. Aku melangkah mundur sedikit merangkak, namun tidak dengan Putri. Dia masih berdiri menatap kami berjalan menjauh dari kumpulan manula itu. Aku takut, Di, ucap Susan berbisik padaku. Aku hanya bisa terdiam menatap lurus ke arah Putri dan manusia uzur yang muncul dari kampung goib tersebut. Susan tetap berada di belakang, bersembunyi di balik tubuhku sembari terus memegang erat baju yang aku kenakan. Kembali Putri berbicara kepada kami dengan bahasa daerah yang sama sekali tidak dapat kami pahami. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah kami dengan logat bicara yang seperti membentak. Dan keadaan kian genting, di mana kami seperti dijegat dengan sekumpulan manusia manula yang terlihat membentuk lingkaran, seakan mengurung pergerakan kami. Mereka ada di mana-mana, dengan tangan memegang obor bambu yang menyala. Kita nggak akan dibakar kan, Di? Ucap Susan kembali dengan suara gemetar. Shh, jangan berpikir macem-macem deh, jelasku pada Susan. Mereka kembali berjalan mendekati kami dengan langkah kecil yang pelan. Sorot cahaya obor itu semakin jelas menerangi mata ini, dan dapat kusaksikan kembali riak manusia manula itu benar adanya sangat mengerikan. Wajah mereka yang pucat pasti saja sudah membuat jantungku seakan berhenti. Di antara mereka terlihat pula rongga menganga yang tidak berisi bola mata. Ada pula wajahnya yang penuh borok. Rambut tipis putih yang kepalanya meneteskan darah. Siap, San, ucapku terbata memberikan isyarat agar kami segera berlari dari tempat tersebut. Hush! Cahaya itu tiba-tiba padam bersamaan dengan hujan yang kembali turun dengan deras. Dan sepertinya kabut juga turun dengan hebatnya. James, Dick, San, Leo, bahasa panggilan anak gunung. Samar suara teriakan menggema di kupingku. Kamu dengar, San? Tanyaku. Suara Jeffrey, jawabnya. Nampak sorotan cahaya senter turun dari atas sana, menyorot wajahku dan Susan. Jeffrey muncul dari kegelapan. Kalian dari mana aja? Mana yang lain? Tanyanya pada kami. Singkat cerita, aku dan Susan mengikuti Jeffrey. Kami akhirnya dapat lepas dari teror horor itu sementara. Dan ada hal yang lebih gila lagi. Kurang lebih 30 menitan berjalan, kami sudah sampai di atas, tempat di mana Jeffrey membangun tenda. Setibanya di dalam tenda, aku dan Susan baru menceritakan apa yang kami alami, termasuk hilangnya James dan Putri. Jeffrey bergidik mendengar kisah itu, terlebih saat kami mengatakan kesal akan kelakuannya yang meninggalkan kami di tengah-tengah perjalanan. Namun kami lebih keheranan dan ketakutan kala mendengar perkataan Jeffrey penuh dengan sumpah yang membawa nama Sang Maha Pencipta. Yang ninggalin gue itu kalian, aku nggak dibangunin. Jam 6:30 pagi jalan sendiri naik ke atas sini. Sumpah demi apapun. Ucapnya kesal kepada kami. Terus siapa yang tadi naik bersama kita dong? Tanya Susan padaku. Dan yang lebih gila lagi adalah kenapa Jeffrey kembali turun. Ternyata Jeffrey diinformasikan oleh 3 orang pendaki. Mas, rombongan 2 cowok dan 2 cewek yang di bawah temanmu bukan? Ucap Jeffrey mengatakan perkataan pendaki yang dia temui. Pendaki itu juga yang menyuruh Jeffrey menjemput ke bawah. Terus, di mana pendaki itu sekarang?
Aku nggak tahu, di tempat ini kan luas, entah ngecamp di mana mereka. Ya bukan urusanku lah, ketus Jeffrey menjawab. Entah jam berapa saat itu. Namun yang pasti saat hujan sedikit mereda, Jeffrey kembali turun menyusur kembali ke bawah untuk mencari Putri dan James. Sementara aku disuruh tetap berada di tenda bersama dengan Susan. Kalian jangan kemana-mana ya, apapun yang terjadi tunggu di tenda aja, ucapnya tegas. Lama Jeffrey meninggalkan kami di sana, malah aku dan Susan terlelap, tidur dalam keadaan pakaian yang basah malam itu. Sebelum suara resleting tenda yang dibuka kembali menyadarkanku, Jeffrey kembali dengan membawa perlengkapan kami, namun tidak dengan Putri dan James. Sampai saat itu James dan Putri tidak berhasil dia temukan. Jeffrey juga sudah terlihat pucat, lelah menyusur. Istirahat aja di, besok pagi kita langsung turun. Coba meminta bantuan, katanya padaku. Kami bangun agak kesiangan. Sekitar jam 6-an kami baru turun ke bawah. Sesekali kami berteriak memanggil nama James dan Putri. Tapi tak ada tanda-tanda keberadaan mereka selama perjalanan turun. Hingga sekitar jam 1 siang kami sampai di bawah. Dan tahu apa yang kami dapati? James dan Putri tertidur lelap di warung tempat kami bernaung semalam. Dan perkataan pemilik warung bahwa kedua orang itu sampai tak lama sebelum kami datang. Turun dengan wajah kelelahan dan langsung tertidur di sana, ucap pemilik warung itu sembari menunjuk ke arah James dan Putri. Oke, balik ke percakapan awal di warung ya. Udah gitu aja, Di, tanyaku kepada si Andi. Iya, itu aja yang kami alami, Mas. Kalau soal James, apa yang terjadi? Itu orangnya. Monggo ditanya langsung, ucap Andi padaku. Mataku menatap James dengan gigi sedikit menyengir. Hihihi. Emang lo kenapa, James? Ucapku berharap James mau melanjutkan cerita kentang itu. Waduh, suram, bos, suram. Ucapnya memulai bercerita. Kita mulai dari cerita terakhir. Andi melihat James saat ada suara langkah permisi dan mereka bertiga, yakni James, Andi, dan Susan, keluar dari tenda guna mengecek sekitar ya. Jadi ini cerita dari sudut pandang si James. Jadi aku adalah James. James, buruan masuk, ucap Susan yang kembali memanggil namaku dari dalam tenda. Kabut kembali turun dari atas gunung. Namun aku masih penasaran akan suara permisi yang tadi kami dengarkan. Aku masih asik mencoba menyinari sekitar, kali aja ada jejak ataupun petunjuk yang dapat kutemukan. Dan saat itu kembali ku dengar teriakan. Susan memaksa Andi untuk menjemputku ke di luar. Suruh James masuk, suruh masuk cepat. Begitulah perkataannya terdengar di kupingku. Sesaat setelah itu, kabut perlahan menghilang dan menyisakan takut di jiwa. Aku tak lagi bersama dengan rombongan. Entah bagaimana jalannya, posisiku saat itu ada di mata air yang ku tahu keberadaannya. Tempat itu seharusnya memang kami lewati di awal sebelum kami menuju pos 1, 2, 3 dan puncak tentunya. Yang aku alami tidak se-ekstrim Andi dan yang lainnya. Lama aku berdiri di sana, bingung dengan apa yang kulihat. Belum lagi ku tengok ke belakang, namun tidak kujumpai tenda tempat di mana teman-temanku berada. Dari arah depan, kulihat 5 orang pria berjalan mendekat ke arahku. Hal pertama yang kulakukan pastinya menyenter ke arah kaki mereka. Oh, semua tampak menapak dan tidak pula wajah mereka terlihat pucat, apalagi dengan riak wajah mengerikan. Sama sekali tidak. Hanya saja baju yang mereka kenakan tak ubahnya seperti pasukan kerajaan Jawa yang kerap kita lihat di film Titi Tinular, lengkap dengan senjata yang menyilang di tangan. Mereka menatap ke arahku. Pak, kena hipnotis, aku merasa linglung. Mas, ikut kita napa? Nyuciin diri, ucap salah satu dari mereka. Aku bingung maksud dari perkataan itu.
Tapi entah kenapa hatiku terus berkata, jangan, jangan, jangan James. Malah selang perkataan tidak mas yang ku katakan, salah satu dari mereka mengulang perkataan yang sama. Ayo mas. Dan lagi-lagi hal aneh yang tadinya hanya ada kelima orang itu, tiba-tiba ada satu lagi manusia kerdil berada tepat di sampingku. Dia menepuk badanku dan anehnya aku tidak merasa kaget sama sekali. Maaf sebelumnya, manusia ini sekitar setengah meter, tangannya lengkap, hanya saja seperti hanya sebagian jari yang langsung menempel di bahu. Nggak ada bagian lengannya. Manusia itu berkata, jangan, jangan, jangan ikuti. Sembari menggerakkan tangannya memberikan isyarat, jangan, dengan kelima jari yang digoyangkannya. Aku pun gak dapat memastikan berapa lama percakapan itu, dan si manusia kerdil tersebut seakan menahan, melarang diri ini. Yang pasti perkataanku saat itu untungnya tidak berubah dan terus berkata tidak, yang membuat kelima orang tersebut akhirnya meninggalkan aku di sana. Seperti yang aku katakan, aku layaknya orang terhipnotis. Saat itu makhluk kerdil itu pun tiba-tiba lenyap, tidak ada di sampingku lagi. Dan anehnya aku nggak merasa heran maupun ketakutan. Yang aku ingat selang aku ditinggal, aku hanya merasakan lelah dan sangat mengantuk. Yang akhirnya membuat aku malah tertidur di sana. Singkat cerita, di jam 10-an aku terbangun. Dan tak jauh dari tempat itu, aku lihat Putri juga tidur dengan pulas. Nah, untuk Putri tidak dapat menjelaskan apa-apa dan kenapa dia ada di sana. Hal itu juga yang membuat aku memutuskan untuk turun bersama Putri ke bawah. Dengan harapan nanti akan meminta bantuan bila tidak ada info keberadaan akan rekan-rekan yang lainnya. Setibanya di warung tersebut, baik Putri maupun aku lagi-lagi merasakan hal yang sangat aneh. Kami malah langsung terlelap seperti tidak memiliki sedikit pun tenaga yang tersisa. Dan tiba-tiba saja ada suara yang membangunkan kami, yaitu suara Andi, Jeffrey, dan Susan. Gak lama selang kami kumpul kembali, kami sempat bersih-bersih, makan sama saling bercerita apa yang sedang terjadi. Sejaman lah, terus ya udah kami langsung pulang balik ke Tangerang, ucap James menutup ceritanya. Andi dan James juga menuturkan mengenai sebab akibat adanya kejadian horor di Gunung Guntur itu. Namun, itu hanyalah sebatas asumsi belaka yang belum pasti kebenarannya. Jadi menurut mereka berdua, salah satu dari mereka berlima, namanya tidak disebutkan siapa itu ya, merupakan keturunan keraton. Dan memang kerap sering bersinggungan dengan hal-hal seperti ini. Dan di hari pendakian itu, empunya ini tidak menyadari bahwa penjaga yang dia pun tidak tahu keberadaannya selama ini dan menjaga dirinya, membuat penunggu Gunung Guntur terusik dan tidak senang akan keberadaan makhluk gaib tersebut. Oleh sebab itulah mereka akhirnya diganggu oleh penghuni Gunung Guntur. Nah, sekian cerita dari Profesor Dumai kali ini. And see you on the next video.